rencananya juga Mas akan ajak kamu ini ke pabrik. Jadi kamu juga biar tahu bagaimana kondisi dan situasi pabrik, bagaimana kinerjanya, bagaimana ekspor impornya, bagaimana pengeluaran dan pemasukan barangnya. Carul, enak sekali kamu. Saya nggak Siapa yang mengizinkan tadi masuk pabrik? Rompi, baju rompi gini, helm gini hanya dipakai oleh atasan, hanya dipakai oleh orang penting. Dan Anda tidak mencerminkan kalau Anda itu orang penting. Saya tuh lebih cantik segalanya dari kamu. Pantat saya lebih besar, dada saya lebih besar, make up saya lebih menor, saya juga rajin perawatan. cantik mana yang bodinya bagus. Sekarang tuh nggak perlu hati, pasti Bos Fajar kamu guna-guna. Semua yang Oke, terindah. sayang, kita udah sampai. Nah, ini lahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, turun ya. Iya. Kita keluar ya. Ya. Agak lumayan panas ya. Nah, jadi ini berkas-berkas tanahnya yang Mas akan bangun rumah untuk masa depan kita dan untuk anak-anak kita. Cuman ya lahannya tidak sebegitu lebar, cuman nanti arsitek pembangunannya atau struktur bangunan rumahnya Mas buat simple dan minimalis. Ini tipe berapa sayang? Kalau nggak keliru ini tipe 120 apa 110 gitu. 120 deh. Nah, 120. Jadi dari sudut sana sampai sudut ke sana. Tapi memang kalau misal kita belum sreg dengan tanah ini, ya kita bisa cari tanah lain. Yang penting satu, kamu nyaman dengan tanah ini dan lokasi di sini. Karena lokasi di sini, rumah di sini akan kita tempati untuk selamanya. Ya, kita bisa ke sana. Yuk. Hati-hati, Iya. banyak durinya. Yuk. Awas sayang. Jadi letak pertama nanti akan aku bangun adalah di sini. Karena beberapa tanah yang sudah kita punya, Ya. hanya tanah di sinilah yang memang strategis untuk kita bangun rumah. Satu, Aku juga lihat lingkungannya di sini juga bagus sayang. bagus. Jadi di sini Model. satu dekat dengan kota. Yang kedua musolanya juga dekat, masjidnya juga dekat. Terus ada beberapa sekolah elit yang memang kalau misal kita punya anak, kita bisa menyekolahkan sekolah anak kita tidak jauh dari rumah kita. Sampai sejauh itu ya. Gitu. Ya, jadi kita harus memplanning semua keluarga kita dari sekarang sebelum semuanya terlambat. Makanya aku tawarkan sama sayang, kalau memang semisal lokasi tanah ini tidak strategis untuk sayang tinggal, karena sayang tahu sendiri kan kerja emas ini kan pabrik sana, pabrik sini, pabrik sana, jauh. Kita akan jarang sekali banget ketemu. Nah, jadi ketika sayang udah di rumah, betah. Kalau memang tidak cocok tanah pembangunan di sini, ya udah kita cari tanah lain. Aku cocok kok di sini. Sepertinya emang sudah ramai perumahan di sini. Ya, kalau aku kemarin sih pernah lihat-lihat perumahan, cuma sudah nggak seramai di sini dan aku nyaman di sini daripada di sana. Karena di sana tuh sepi sayang, perumahannya juga masih jarang dipakai. Terlalu rame juga nggak enak, terlalu sepi juga nggak enak. Nah, kenapa aku juga sekaligus bawa berkas-berkas ini juga biar kamu tahu apapun yang kamu inginkan dan apapun yang Mas bangunkan terhadap kamu, Mas akan bangun secara transparan dan terbuka tentang masalah luasnya, masalah hak kepemilikannya. Jadi ini murni bukan hasil dari punya orang atau cicilan atau apa, ini murni memang hak milik Mas yang akan Mas hadiahkan dan Mas akan bangun rumah di sini. Gitu. Ya. Baik sekali ya. Iya, masa jadi seorang calon tunangan untuk menikahi seorang anak orang itu harus jahat sih, kan enggak? Berkat kamulah juga, usaha-usaha Mas ini juga semuanya lancar. Semoga semuanya dilancarkan lagi dan pabrik lebih besar lagi sayang. Ya. Jadi ya bisa buat masa depan kita, masa depan anak-anak kita nanti. Ya,
Apalagi sekarang kita masih tunangan, waktu juga masih panjang. Kita juga akan melakukan akad nikah dan Mas maunya tuh akad nikah kita udah siap rumah. Jadi ketika sudah akad nikah kita sudah nggak bareng dengan orang tua lagi. Kita sudah siap dengan apa semuanya ya. Jadi kita harus mandiri bersama ya sayang. Ya, rencananya juga Mas akan ajak kamu ini ke pabrik. Jadi kamu juga biar tahu bagaimana kondisi dan situasi pabrik. Ya, bagaimana kinerjanya, bagaimana ekspor impornya, bagaimana pengeluaran dan pemasukan barangnya. Tapi gak ada kendala kan di pabrik sayang? Selama ini dan sejauh ini aman-aman aja, karena mandor Mas itu yang bernama Dai, bernama Albert, bernama Adi, semuanya aman-aman saja. Cuman ada mandor baru, itu namanya kalau tidak keliru itu mandor Sarah. Oh, perempuan. Perempuan, dia ulet strong. Kamu tahu petinju legenda dunia, Mike Tyson? Itu kan cowok sayang. Persis, badannya persis seperti Mike Tyson seperti itu. Jadi kalau semisal dia memerintah anak buahnya, otot-ototnya semuanya bergerak. Coba kamu dicek tanah-tanahnya di sini. Kalau memang banyak rumputnya atau memang ada beberapa tanah yang memang tidak datar, nanti kan bisa bisa diratakan lah ya. Kita nanti pakai bego atau pakai bulldozer kita bisa ratakan semuanya. Ini mulai pembangunannya kapan sayang Rencana. Soalnya kan misalkan kita pembangunannya lama, berarti kan proses pernikahannya kita juga ikut mundur sayang. Oh enggak. Aku sudah mempersiapkan arsitek yang memang sudah handal dalam pembangunan. Yang pertama, yang kedua, kalau memang semisal sayang sudah menyetujui tanah di sini, lokasi di sini, mungkin besok tukang-tukang dan beberapa pembangunan akan dikirim langsung. Kalau masalah bahan, mungkin akan dikirim dari pabrik Mas sendiri. Dari pabrik kita sendiri ya. Nih sayang. Gimana sekarang udah tahu ya? Udah tahu. Kalau memang sudah tahu, kita langsung aja ke pabrik ya, biar nggak terlalu panas dan nggak terlalu hitam di sini. Iya, kita ini kan juga sayang ada kerjaan di sana di pabrik, jadi biar nggak lama-lama di sini sayang. Biar skincare kamu juga mah gak begitu banyak habisnya ya. Karena meskipun kamu tunangan Mas, Mas juga akan membenahi atau Mas juga ingin mencukupi semua kebutuhan kamu. Yuk. Kenapa masalah skincare kamu perhitungan sayang? Enggak. No problem. Yuk. Sayang, banyak durinya? Iya, banyak durinya. Iya. Tapi duri orang ketiga itu lebih tajam sayang. Oh, sudah tahu tentang orang ketiga ini? Iya iyalah. Kita pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati sayang. Ya, ayo kita ke pabrik. Tinggal turun. Ya, turun yuk. Ayo. Kaca lupa. Nah, kayak ginilah kondisi pabrik aku. Kalau sekarang mungkin pada jam-jam istirahat, makanya semua pada kulis, semua pada istirahat. Aduh, Kayaknya kapan hari? aku Kenapa sayang? agak sedikit mules nih. Aku mau ke toilet bentar, mau pup. Kalau kamu mau keliling aja nggak apa-apa ya. Bebas, tapi jangan terlalu jauh. Ya, jangan terlalu jauh. Pabrik ini lebar, luas, ya. Iya. Aku Jangan lama-lama ya sayang ya. pup di toilet yang di belakang ya. Iya, jangan lama-lama ya. Kamu kalau mau keliling aja, ya. Iya. Ya. Dan jangan lama-lama ya sayang ya. Kuncinya aku bawa ya. Aku mau kemana? Kuncinya dibawa lagi sama sayang. Kesana aja kali ya. Pabrik terbesar di Bondowoso. Akhirnya aku bisa bekerja di pabrik ini. Dan selama bertahun-tahun aku bekerja di sini, aku banyak menggelapkan barang-barang tapi tidak ketahuan.
Itulah hebatnya Sarah. Hah? Ke bos harus pintar, harus bermulut manis. Nah, ini semen banyak sekali. Ini adalah untuk menghilangkan barang ini mudah sekali kalau banyak barang kayak gini. Berapa ribu sak ini. Jadi bisa aku ini dimanipulasi. Kalau asbes juga banyak. Yang sedikit ini lantai keramik. Keramik ini pasti sudah dihitung sama si bos. Gak mungkin bisa aku gelapkan. Besi. Dan juga aku ini didukung sama anak buah yang patuh, yang bodoh. Bukan bodoh sih, Sahrul itu terlalu polos, jadi gampang dipengaruhi. Dia tuh gampang. Kayu banyak nih. Seandainya nanti ada pembeli, bisa ikut aku ini kan, gelapkan juga. Misalnya ada pembeli 100 batang balok kayu, bisa aku 5 atau 10 bisa aku ini kan. Tinggal panggil Sahrul ini. Ini kok semen kayak gini nih ya? Ini kan sayang sekali semen ini. Kan kalau terbuang-buang, gimana Sahrul nih, pekerjaan Sahrul ini? Ini kan bisa aku gelapkan, bisa aku jual. Hah? Sahrul ini, Sahrul. Kemana ini Sahrul ya? Oh, duduk manis. Padahal banyak di dalam pekerjaan ini. Bisa duduk manis di sini ini Sahrul. Sahrul, enak sekali kamu. Hah? Saya mau kerja, Bu. Iya, kerja Sahrul. Ya. Jangan duduk-duduk santai di sini. Ini perusahaan terbesar, ini pabrik terbesar. Enak saja kamu santai-santai. Ya. Di dalam sana itu Sahrul banyak sekali barang-barang yang perlu diberesin. Saya mau kerja sekarang ya, Bu. Ayo. Saya juga ada yang mau saya tanyakan Sahrul. Kok bisa barang-barang di sini ini hancur, rusak? Ini kan bisa digunakan Sahrul. Yang mana, Bu? Ini kan semen, ini berapa sak semen ini? Hah? Ini berapa sak semen yang rusak? Oh, ini gara-gara gak laku itu, bukan sama Ibu suruh timbun dulu kan, buat katanya Ibu buat Ini bonusan gitu. bukan karena tidak laku Sahrul. Pasti kamu waktu menurunkan dari mobil, dari truk, dari pickup itu dengan sembrono, sembarangan. Akhirnya rusak seperti ini. Ini kan bisa digunakan masih Sahrul. Tapi kalau sudah rusak begini, gimana ini? Kalau ada bos ini kan, saya tuh mau alasan apa Sahrul? Ya nanti ini, Bu, ini kan sebenarnya jatuh kemarin kan, Bu. Jatuh dari atas truk itu, Bu. Jadi Ya rusak itu kayak gini. Sahrul yang mau saya tanyakan. Kok bisa jatuh? Kok bisa teledor? Kamu kepala kuli di sini. Ini Bu, kecapean, Bu. Kan Ibu suruh mindahin yang di situ. Terus kemarin itu kan ada 3 truk yang datang, Bu, produk Ibu. Kok bisa alasan kecapean? Kan sudah banyak istirahat. Kalau kamu kerja sama kuli lainnya tuh kalau ada barang datang. Kalau tidak ada barang datang kan kamu bisa bersantai, bisa duduk. Kok bisa bilang kecapean kamu? Hah? Ya kan soalnya yang kerja cuma saya sendiri, Bu. Jadi Ini lagi, kok bisa ini dipilah-pilah ini besi? Hah? Kok tidak kumpul sama teman-temannya di sini? Oh, iya. Jadi kalau ada truk, ada pickup turun sini, jadi langsung diturunin, nggak langsung dipindah ke sana. Iya. ini masih mau dipindah, Bu. Tadi masih istirahat bentar, Bu. Kan Bukan istirahat sebentar. Ini sudah jam berapa? Hah? Saya kan sudah ngasih waktu istirahat itu 10 menit.
Ya. Kalau sebelum menikah nggak sampai makan bu. Terus dari tadi juga masih belum makan. Kamu tuh mau makan gimana? Seperti ibu-ibu ini, ibu-ibu perwira apa, ibu-ibu pejabat-pejabat gitu yang makannya gini, hah? Ya, enggak sih bu. Cuma Kamu tuh kan laki-laki, kamu seorang kuli. Makan tuh harus cepat karena makan cepat itu mencerminkan pekerjaan yang cepat. Kalau kamu makan lembet, pasti pekerjaan kamu juga lembet. ya udah saya pindahin sekarang ya bu ya. Ya iyalah, pindah Sarul, pindah ke sini. Jangan dipilah-pilah, jangan di ini. Biar kita ngitungnya itu gampang. Ya bu, saya pindahkan sekarang ya bu. Pindah. Dan kayu-kayu itu juga Sarul ya. Bu, ini yakin mau dipindahin semua bu? Soalnya Kenapa? kan yang di luar itu masih belum dipindahin dari truk bu. Jadi kamu mau mindahin yang di luar dulu? Iya bu, seperti itu bu. Saya sarankan Sarul, kamu juga ajak teman kamu. Kalau kamu sendirian kamu nggak bakalan kuat. Emang kamu ini superhero. Ya itu bu, kan angkat sendirian. makanya saya sering istirahat. Soalnya kelelahan itu bu, banyak. Kamu banyak alasan Sarul. Di sini harus kerja cepat, kerja cerdas. Gimana caranya? Ya kalau diajak ngobrol kayak gini kan nggak cepet selesai bu. Oh, jadi kamu menyalahkan Bu Sarah? Hah? Bu Sarah ini atasan kamu. Di mana-mana yang namanya atasan itu selalu benar. Dan anak buah itu meskipun benar harus selalu mengalah dan salah. Iya bu, saya mengakui kalau saya ini salah bu. Bagus, gimana-gimana kamu harus selalu mengalah dan selalu merasa bersalah. Iya bu, sekarang yang mana dulu bu yang dipindahin ini bu? Kok masih bisa bertanya Sarul? Atau saya ikut ibu aja dulu? Oh, ikut kemana? Ya ibu kemana gitu, nunjukin Saya ini bahan-bahannya tidak butuh mungkin. ajudan. Ya enggak, bukan yang bahan-bahan yang harus dipindah itu yang mana gitu bu. Ya dipindah yang mana kek Sarul? Saya ini pusing kalau ngomong sama kamu. Bicara sama kamu ini membutuhkan Itu loh bu, ekstra truknya kesabaran. masih dibuka kan, masih mau di ini apa? Ya, mau dikeluarin di sana masih banyak. Ya, ini juga Sarul. Ya, ini nanti dipindah ya. Ini kapur ini dipindah ke atas ini ya. Iya bu. Kan bisa kamu meskipun nggak ada teman-temanmu kan? Meskipun Ya. tidak ada kuli lainnya bisa kan kamu pindah ini? Bisa kalau cuma ini bu, kalau yang lain lumayan bu. Dan kalau bisa Sarul, ini tanah ini kan sekarang musim Sarul, disiram biar tidak berdebu. Jadi para kuli atau mobil-mobil masuk ini nggak ini Sarul, nggak Iya, berdebu, nggak berasap. Saya kan percuma juga saya skincarean tapi kena debu, kena panas. Biasanya kan kalau yang bagian tukang bersih kan ada sendiri bu, kuli lain bu. Jadi kamu ini mau mengajari saya gitu. Jadi kamu cuman khusus memindahkan barang gitu. Tidak mau bekerja lainnya. Begitu maksud kamu? Ya enggak juga sih bu, kan biasanya ada tugasnya masing-masing gitu bu. Sarul, kalau kamu menunggu tugas masing-masing teman-teman kamu tugasnya ini, kapan mau selesai? Hah? Ingat, perusahaan ini besar, pabrik ini besar. Jangan saling menunggu, tapi saling bekerja sama. Jadi meskipun bukan bagianmu ya dikerjakan. Baik bu. Oh, sok pilih-pilih pekerjaan, giliran gaji kamu nggak pilih-pilih. Kecuali kamu begitu minta gaji, Bu, gaji saya sedikit, karena pekerjaan saya sedikit, teman saya lebih banyak karena teman saya gini. Nah, itu wajar. Kamu bilang seperti itu. Wong gaji sama. Ya gajinya kan memang ini bu, memang kurang bu. Gak sebanding sama pekerjaannya bu. Kalau sekarang zaman sekarang Sarul, gaji itu nggak perlu besar, yang penting mencukupi, yang penting cukup untuk kamu makan. ya itu kan jauh dari kata cukup bu untuk gaji dari ibu. Emang kamu yang nggak cukup itu mau buat beli apa lagi, ha? Mau buat dibelanjakan apa lagi? Aduh, oh Pak Bos. Dah, apa kalian berdua ribut-ribut di sini? Hah, enggak Pak Bos, ngajari ini Sarul Pak Bos. Nunjukin. Pak Bos, kapan datang Pak Bos, mau kemana? Sahrul ini kan sudah kepala tukang. Iya Pak Bos. Iya. Kepala pabrik di sini. Ngapain kamu masih diajarin? Soalnya dia juga perlu dipantau Pak Bos. Kalau nggak dipantau dia tuh kurang semangat Gak bekerjanya. usah ribut-ribut, banyak orang di sana. Wah, iya. Iya, Pak Bos, iya. kenapa Pak Bos? Sakit perut. Mau ke toilet? Ada orang nggak di sana? Kayak sepertinya kosong Bos. Awas kalian berdua.
sampai saya dengar ribut-ribut lagi. Siap bos, Tahu siap bos, rasa kalian? siap bos. Iya Pak. Ingat Sahrul, sekarang ada Pak Bos. Jadi bukan saatnya kita bersantai-santai, ya, karena ada Pak Bos. Ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Di depan ada tunangan saya. Tolong Oh, iya, kamu Pak. jamu, tolong kamu temui. Oh, pasti siap Pak. Mungkin keliling ya. Saya nggak tahu keliling di mana. Iya, Pak. Coba tunangan saya ajak ngobrol. Oh, siap Pak, Nih, siap Pak. Kasih tahu keliling pabrik bagaimana ya. Baik Pak, siap Pak. Aduh, kiranya aku apa ya kok sampai suruh menemani Ibu tunangan. kan punya tugas tuh. Saya kemana Bu? Apa saya ikut Ibu? Kamu tidur. Oh tidur Bu. Bisa. Loh, Sahrul, ada bos. Kamu tanya mau tidur, suruh tidur. Kamu mau tidur. Ya ampun, Sahrul. Oh berarti saya mindahin Kan yang... sudah tadi saya bilang, tuh kapur pindah, besi dipindah, semen diurusi. Hah? Itu ada Pak Bos. Iya Bu, iya Bu, saya pindahin sekarang ya Bu ya. Besok. Oh, besok aja Bu. Kan Ya sekarang, Sahrul. Sekarang, jangan. Ibu gak jalan. Gak usah urusi pekerjaan saya, Sahrul ya. Go, Iya, Bu. pergi. Ibu. Iya Bu. Sahrul nih. Tapi kok bisa ada Pak Bos ya? Aduh, mana disuruh nemeni tunangannya. Kiranya aku apa? Aku kan mandor di sini. Kok bisa? Aduh, yang mana sih tunangannya Pak Bos? Ingin tahu sama tunangannya Pak Bos. Padahal aku ini sudah dandan cantik, sudah bergaya, masih gak bisa menarik perhatian Pak Bos. Kok bisa Pak Bos itu masih memilih orang lain ya? Padahal aku ini, sudah skincarean, sudah ini, sudah berusaha tampil cantik dan seksi, masih nggak dilihat juga sama Pak Bos. Nah kan kalau aku udah bisa dapetin Pak Bos kan bisa punya perusahaan ini juga. Mungkin butuh dukun bertindak. Daripada aku dimarahin sama Bu Sarah, mending aku di sini aja. Di sana aja tadi ketahuan. Di sini enak ini. Tidur di dalam truk. Tidur sini ini, jos ini. Sini kan, wah. Tidur sini, jos ini. Mantap kan. Nah, dari sini enak ini. Bakal ketahuan sama Bu Bos nanti ini kan. Wah, kemana sih Sahrul nih ya? Kok bisa? Padahal cuman baru aja sudah ngilang. Sudah tahu pabrik ini luas, susah nyarinya. Bisa ngilang. Ya ampun, sudah capek lagi nih nyarinya. Kemana sih Sahrul? Loh, ini ada sandal Sahrul ini. Kan sandal Sahrul ini. Kemana sih Sahrul? Tapi nggak ada di bawah. Astaga, bisa tidur di atas. Sahrul! Sahrul! Ya ampun, Sahrul! Sahrul! Kok bisa-bisanya kamu tidur di atas? Hah? Sudah tahu banyak pekerjaan. Ketiduran Bu. Ketiduran. Kamu ini Gimana cara turunnya Bu? kok bisa? Hah? Bisa tanya cara turunnya? Kok bisa kamu bisa naik gak bisa turun? Bu, saya cari Aneh cara orang Bu. aneh, Sontoloyo nih. Kata bos tuh selalu bilang Sontoloyo. Mungkin ya kayak gitu kamu Sahrul. Lewat mana ya Bu? Masya Allah, bisa tanya lewat mana Sahrul? Gimana ini Bu? Lompat tuh salto kek.
Ayo cepat, cepat. Kamu kan tahu sekarang tuh ada Pak Bos, kok bisa kamu tuh tidur? Ya Bu, pelan ya Bu. Saya takut jatuh Bu. Astaga, Sarul. Kalau tidak ada hukum pasti kamu sudah aku cek. Bikin emosi. Bu, kok Apalagi si Pak Bos bilang ada tunangannya lagi. Kan bikin aku ditambah. Bu kok jauh Bu? Ayo cepat Sarul, cepat Sarul. Loh Bu, saya mau jatuh Bu. Ya bukan urusan Bu Sarah kamu mau jatuh. Saya ketiduran tadi Bu. Mau ketiduran, mau ini kayak yang penting kamu kerjanya harus tepat waktu. Kalau bisa jangan sampai tiduran, kan kamu begadang kalau malam-malam. Ya, kamu kerjaanmu kalau malam-malam itu begadang gitu, hal-hal yang tidak penting begitu. Jadi saat kamu kerja, kamu kerjaannya cuma tidur. Enggak, tadi kelelahan cuma Bu. Jadi saya tidur di atas Bu. Soalnya di sana tadi ketahuan Bu sama Ibu, jadi pindah ke atas. Sarul, Ya Bu, kamu tahu tidak? Kalau hari ini mood saya itu tidak enak. Iya Bu. Tahu kenapa? Kenapa Bu? Kamu kan tahu tadi ada Pak Bos. Selama ini saya mengincar Pak Bos. Selama ini saya mencari perhatian Pak Bos. Tapi tadi tiba-tiba Pak Bos datang bilang kalau bersama tunangannya. Apanya bikin gak mood saya itu jelek? Iya Bu. Terus yang bisa saya bantu apa Bu? Ya harus temani tunangannya Bos dong Sarul. Saya tuh tidak, meskipun Pak Bos tadi menyuruh saya untuk menjamu tunangannya, untuk mengobrol secara baik, secara ini sama tunangannya, saya kan gak mood Sarul. Maka dari itu Sarul, saya minta kamu yang menemani tunangan Bos. Saya tuh mau ini, saya nanti kalau bertemu sama tunangan Pak Bos, saya takut emosi saya tidak terkontrol. Oh baik Bu, berarti saya cuma nemanin, tidak perlu bekerja berarti ya Bu? Ya habis itu bekerja, kalau bisa tunangan Pak Bos suruh pulang. Jangan disuruh ini. Jangan dibuat betah lah intinya. Iya Bu. Saya Sekarang- temani. Iya Sarul, memang Di mana Bu tunangannya? di depan sana Sarul. Oh, di Tadi depan. nggak tahu Pak Bos tuh bilang pokok ada di dalam pabrik ini. Pabrik ini kan luas besar, saya juga bingung Sarul nyarinya tuh di mana. Sekarang urusan kamu, tugas kamu untuk mencari tunangan Pak Bos. Oh ya Bu, saya cari langsung sekarang Saya ya Bu. pusing gimana caranya mencari perhatian Pak Bos ini, gimana itu saya bingung Sarul. Ditambah lagi katanya dia sudah tunangan. Aduh, Saya bingung juga Bu. kok bisa kamu ikut bingung? Kamu bingung kenapa? Hah? Pekerjaan belum selesai Bu, terus disuruh Ibu nanya itu, saya belum punya jawaban. Terus sama suruh jagain tunangannya itu. Sana dah, pergi Sarul. Saya nggak mau tambah emosi, tambah bingung mendengar semua omongan kamu. Berarti saya ke depannya Bu, menemani tunangannya Pak Bos. Iya Sarul. Kepala saya ini sudah panas Sarul. Jangan ditambah panas lagi. Hah? Iya Bu, saya sekarang ya Bu. Maunya besok apa? Cepat! Iya Bu. Emosi. Gimana caranya mencari perhatian Pak Bos ini supaya Pak Bos tertarik sama saya itu gimana ya? Kok Pak Bos ini susah sekali didekati, susah didapatkan. Mana panas lagi, ditambah panas hati, panas pikiran. Aduh, ditambah Sarul. Alhamdulillah ya Mas Fajar sekarang sudah sukses. Dulu waktu masih awal-awal berintis truknya cuma ada 2, dan sekarang truknya sudah banyak, bahkan puluhan truk, dan dia juga sudah punya sopir banyak, kuli yang banyak. Semoga kedepannya lebih baik lagi, dan semoga Mas Fajar nggak menjadi orang yang sombong karena sudah sukses seperti ini. Mas Fajar mana ya? Sudah siang, sudah lewat jam istirahat, tapi kok nggak datang-datang. Sudah mau hujan lagi Mas Fajar, tapi nggak ada tanda-tanda Mas Fajar selesai. Katanya tadi cuma mau ke kamar mandi,
Tapi sampai jam segini Mas Fajar belum datang. Mana aku nggak ada orang yang aku kenal di sini. Seandainya aku punya teman di sini, bisa aku ajak ngobrol, biar aku nggak bosan. Luar biasa sekali Mas Fajar. Bahan-bahan juga banyak. Nggak menyesal. Dari dulu semangatnya Mas Fajar luar biasa. Dan aku nggak menyesal bersama Mas Fajar. Semoga aja Mas Fajar nggak berubah sama aku, tetap jadi orang yang rendah hati, yang nggak sombong, yang ramah. Sudah jam berapa? Kok ada acara lagi? Loh. Ya Mbak, Maaf, siapa ya? saya Sevi Mbak. Kok ini punya baju kayak gini? Iya, Ada tadi. mata-mata? Bukan mata-mata Mbak. Atau dari pabrik mana sampean tuh? Kok berani-beraninya masuk pabrik sini? Mbak, perkenalkan nama saya Sevi. Mbak siapa namanya? Sarah? Salam kenal ya Mbak. Iya. Iya. Anda belum jawab nih. Apa yang saya tanyakan, apa yang saya butuhkan, belum Anda jawab. Saya nggak dari perusahaan mana-mana Mbak. Saya cuma kesini bareng. Saya kasih tahu ya Mbak. Mbak tahu? Iya Mbak. Baju rompi gini, helm gini hanya dipakai oleh atasan. Hanya dipakai oleh orang penting. Tapi kok bisa-bisanya saya nggak kenal Anda bisa masuk perusahaan ini dan berani-beraninya memakai kostum seperti ini. Saya sudah dapat izin dari yang punya perusahaan ini Mbak, pakai rompi ini. Dan memang persyaratan masuk pabrik ini kan memang harus safety Mbak, harus pakai helm sama rompi. Saya tahu Mbak, karena saya yang bekerja sini. Jadi saya tahu peraturan di sini. Cuman saya yang nggak paham, yang nggak mengerti, kok bisa-bisanya. Kalaupun Anda kenal sama pemilik perusahaan di sini, seharusnya saya juga tahu, karena saya orang terdekat sama bos di sini. Jadi nggak mungkin siapa yang kenal sama bos saya nggak kenal. Barusan kita kan sudah Anda, kenalan Mbak. ya mungkin Anda hanya ini ya mengada-ngada bilang kenal sama pemilik perusahaan. Emang Anda tahu siapa pemilik perusahaan di sini? Ya saya memang tahu Mbak sama pemilik perusahaan ini Mbak. Tahu, maksud kamu tahu gimana? Hah? Ya tahu, saya kenal baik dengan pemilik perusahaan ini Mbak. Mbak, saya kasih tahu ya, gak sembarang orang. Dan kalaupun masuk ke sini ini harus memerlukan izin, harus tanda tangan, harus daftar tamu, harus laporan. Apakah Anda sudah mengikuti tata cara seperti itu? Hah? Kalau dilihat pekerjaannya Mbak Sarah ini bagus ya. Mohon maaf Mbak Sarah di sini sebagai apa Mbak? Apa saya harus menjelaskan kepada Anda? Hah? Sepenting itukah Anda sehingga saya harus menjelaskan? Tapi kalau Anda itu harus menjelaskan kepada saya, karena saya yang bertanggung jawab di pabrik ini. Iya, saya mengerti pekerjaan Mbak Sarah memang banyak. Semua yang ada di perusahaan ini Mbak Sarah yang megang. Dan saya senang kalau misalkan saya bisa kenal sama Mbak Sarah, karena kita bisa lebih dekat lagi. Dan misalkan kita lebih dekat? Iya. Maksud Anda kita lebih dekat bagaimana? Ya, biar kita saya akrab, nggak Mbak. kenal dan saya nggak tahu siapa Anda yang tiba-tiba nyelonong masuk pabrik. Saya nggak Siapa yang mengizinkan tadi masuk pabrik? Saya nggak nyelonong ke sini Mbak. Dan saya ke sini itu dengan izin yang Kalau punya memang perusahaan tidak ini. nyelonong, satpam di sini seharusnya sudah memberi laporan bahwa ada tamu di sini. Tapi hari ini tidak ada tamu. Dan Anda sudah tidak sopan. Hah? Mohon maaf, memakai seperti ini Anda tidak sopan. Mohon maaf Mbak, saya tidak sopannya kenapa Mbak? Nggak Ini kebalik. hanya untuk orang penting di sini. Dan Anda tidak mencerminkan kalau Anda itu orang penting. Oh mohon maaf Mbak kalau begitu. Kalau boleh saya bicara, malah Mbak yang nggak cocok di sini. Hah? Dari penampilan Mbak, celananya aja Mbak seperti itu. Mana Saya mungkin? mandor terserah saya dan kamu tamu. Tamu nggak seharusnya mengomentari
pakaian saya? Karena Mbak mengomentari saya dan saya juga Karena kamu tidak punya kepentingan di perusahaan ini. Ini kok heran ya, ada tamu tapi nyolot jawab apa yang saya tanyakan. Loh, tadi Mbak Sarah kan bilang waktu saya nggak jawab, Mbak Sarah minta saya jawab. Dan Memang sekarang saya sudah membutuhkan jawab, jawaban Anda, tapi jawaban yang sopan, yang menghormati petinggi di Mbak. sini. Mohon maaf Mbak Sarah, kata-kata saya mana yang nggak sopan ke Mbak Sarah? Loh, seperti Anda barusan mengomentari saya, hah? Mengomentari pakaian saya, Ya. apa hak Anda? Hah? Ya saya memang nggak berhak Mbak, tapi Mbak Sarah sendiri Harusnya kan mengomentari Anda saya. sudah Mbak. sadar. Hah? Emangnya Anda tuh siapa? Hah? Kalaupun saya nih, untung saya ini dalam keadaan baik sekarang. Kalau dalam tidak keadaan baik, saya akan usir Anda keluar. Kalau Mbak ngusir saya, nggak mungkin. Saya Mbak yakin bisa Anda ngusir saya. mata-mata. Saya bukan Mungkin Anda mata-mata, dari Mbak. pabrik luar. Saya bukan Mungkin Anda mata-mata, ingin Mbak. hanya ini. Hah? Mbak Sarah, saya mohon maaf. Saya bukan mata-mata di sini, Mbak. Kalau misalkan Mbak Sarah tahu saya, Mbak Sarah juga nggak mungkin ngusir saya. Emangnya Anda siapa? Hah? Yang perlu harus saya tahu kalau Anda itu siapa? Siapa? Hah? Saya tunangan yang punya perusahaan ini, Mbak Sarah. Hah? Ulangi. Saya tunangannya Mas Fajar. Kamu tunangannya Mas Fajar? Iya. Bos Fajar? Iya, makanya saya ingin berkenalan lebih dekat lagi sama Mbak Sarah biar kita lebih akrab lagi. Jadi kamu, gara-gara kamu, Kok kamu gara-gara tahu saya, Mbak? kesalahan kamu sekarang apa? Kalau tadi saya nggak seberapa mementingkan kesalahan kamu, dan kalau sekarang saat ini kesalahan kamu lebih penting dan saat paling utamakan kesalahan kamu. Salah saya apa, Mbak Sarah? Saya nggak punya Kesalahan salah kamu apa-apa. adalah tunangannya Bos Fajar. Ya, memang Kamu tahu, saya itu mendekati Bos Fajar tuh sudah dulu. Sejak saya memulai bekerja di sini, tujuan utama saya adalah Bos Fajar. Oh, Hah? jadi Mbak Sarah Kamu suka sama tahu. Mas Fajar. Jadi kamu jangan, kalau sudah masuk ke perusahaan sini, kamu jangan sok cantik. Kamu harus tetap di bawah saya. Loh, saya kan bukan karyawan di sini, Mbak. Buat apa saya di bawah Mbak? Saya yakin kamu itu sudah memperalat Bos Fajar. Kamu tahu dari segi mana kamu lebih cantik dari saya? Nggak ada. Hah? Saya tuh lebih cantik segalanya dari kamu. Hah? Pantat saya lebih besar, dada saya lebih besar, make up saya lebih menor, saya juga rajin perawatan. Jauh dengan kamu, kok bisa-bisanya Bos Fajar itu memilih kamu? Hah? Mbak, yang namanya hati nggak memilih siapa yang cantik, mana yang bodinya bagus. Sekarang tuh nggak perlu hati, pasti Bos Fajar kamu guna-guna. Masya Allah, Mbak, kenapa Hah? Mbak Nggak berpikiran mungkin. jauh, Mbak? Saya ini sudah berusaha mencari perhatian Bos Fajar. Saya sudah bersikap manis sama Bos Ya, Fajar. karena Mas Fajar sayangnya sama saya, Mbak. Aduh, jangan sok inilah Mbak, jangan sok kecentilan. Pasti Masya kamu Allah, sudah Mbak. memberikan sesuatu yang membuat Bos Fajar tertarik sama kamu. Saya yakin Bos Fajar itu soalnya tidak gampang tertarik sama orang, kecuali memang kamu yang Saya cari ibu Sarul. itu tunangannya Pak Fajar itu gak ketemu loh, Bu. Saya sampai Kok bisa gak ketemu? Ini loh orangnya, Sarul. Ini yang membuat mood saya nggak baik. Kamu tahu, saya sekarang nih ibaratnya memakan gulai sate. Kenapa, Mbak? Sate kambing, gulai kambing yang hingga membuat darah saya naik. Itu gara-gara kamu. Masya Allah, Mbak. Itu bukan urusan saya, gimana Mbak. ceritanya, Mbak? Itu kan Sarul. Ya gimana? Mbak, Mas Fajar tuh milik Saya tanya, saya. Sarul. Ini tunangan Bos Fajar. Saya tanya sama kamu, lebih cantik mana sama saya, Sarul? Hah? Kok bisa? Apanya? Ya, lebih cantik penampilannya, wajahnya, Sarul, apanya kek, bodinya kek. Coba body triplek kayak gini saja dipilih sama Bos Fajar. Kalau Apa saya cantik perlu kan sih, memberi obat mata sama Bos Fajar? Mbak, saya itu bersama Mas Fajar sudah sejak lama. Sejak Mas Fajar masih dari nol. Masih merintis perusahaan ini, Saya nggak Mbak. yakin, Sarul. Saya nggak yakin. Pasti ini Ya ampun. wanita ini sudah memberikan sesuatu sama Bos Fajar sehingga Bos Fajar tertarik. Karena dari segi manapun. Lebih cantik ini sih. Apa maksud kamu? Apa maksud kamu?
Apa maksud kamu? Jelaskan. Oh enggak, maaf Mbak, lebih cantik Ibu Nah. Sarah masih. Gak apa-apa Mas, biar Mas nggak dimarahi sama Dia Mbak Sarah. lebih cantik Bu. Lebih cantik saya. Ini sesuai ini. Ini karena dia laki-laki. Dia pasti tahu yang mana yang lebih cantik. Mbak, selera orang berbeda-beda Mbak. Seleranya Mas ini sama Mas Fajar juga berbeda. Misalkan Mas ini lihat Mbak cantik, bodinya bagus, ya seleranya Mas siapa namanya? Cantik ini Mbak. Mas siapa namanya? Berarti seleranya Mas Sahrul seperti Mbak. Kalau Mas Fajar Oh, kan jadi memang kamu benar-benar merasa sayang sama cantik saya. seperti selera Bos Fajar begitu. Saya iya. yakin, Mbak, ya. Anda itu apa ya? Pasti tidak tulus mencintai Bos Fajar. Kalau enggak pasti tulus, karena Mbak. dia ini memiliki perusahaan. Pasti Anda terlalu apa ya? Mepet-mepet sama Bos Fajar. Bukannya Mbak dari tadi bilangnya Mbak yang merayu Mas Fajar, yang perawatan demi Mas Fajar, deketi Mas Fajar. Masa saya bilang seperti itu? Hah? Ya sudah terserah Mbak aja ya. Yang jelas Mas Fajar itu memilih saya karena saya tuh nggak macam-macam Mbak. Dan Mas Fajar tuh sayang sama saya percaya itu. Mbak, kalau bisa mulai saat ini ya, sampean tuh harus putus sama Bos Fajar. Loh Mbak, ini siapa? Mbak bukan siapa-siapa Mbak. Bu, Tapi saya bakalan jadi Bu Sarah, siapa-siapanya. bukannya tadi diperintahin ke saya suruh Bu ini suruh pergi Oh tunangannya. iya, iya Sarul. Tapi ini sekarang Biar saya yang ngurusi sama Bos Fajar, nanti biar saya yang bilang sama Bos Fajar kalau tunangannya lagi ini. Sekarang kamu urusi dia, ajak pergi keluar Sarul. Jangan sampai mood saya nanti bertambah tidak baik Sarul. Loh Mbak, saya kesini sama Sudah. Mas Fajar Mbak. Nanti saya bilang sama Bos Fajar kalau kamu Oh nggak bisa gitu, nggak bisa Kok gitu bisa? Mbak. Mbak, Mas Fajar itu tunangan saya Mbak. Mbak ini bukan siapa-siapa, cuma mandor di sini Mbak. meskipun bukan siapa-siapa. Masya Allah. tapi Mau diapakan? Mau diapakan tunangan saya? iya mau Pak, saya suruh antar ke Sarul buat dijamu ke. Alah, saya mendengar kok. Kamu mau menggoda saya? Kamu mau pura-pura mendekati saya? Karena saya bos kamu. Iya Pak, maaf Pak. Saya kan sudah bilang, saya masih mau ke toilet, saya mau pup, tolong jamu Saya nunggu tunangan Mas. Iya, saya. iya, silakan, Mas. Antar keliling dan kasih job-job yang memang sebagaimana kamu harus memberitahu job kamu kepada dia. Karena sebentar lagi pimpinan yang ada di sini adalah tunangan saya. Jadi pimpinan kamu adalah tunangan saya. Saya juga masih belum tahu. Kamu di sini ini masih sebulan 2 bulan. Jadi saya masih belum tahu kamu ini mandor tetap apa mandor magang di sini. Iya Pak. Intinya buang pikiran kamu untuk mendekati saya. Saya sudah punya tunangan. Saya juga sebentar lagi akan menikah. Kamu kalau perlu menikahlah. Di sini banyak orang laki-laki yang masih bujang, yang masih jomblo. Iya Pak. Tapi kan saya lebih baik Pak dari dia Pak. Dia tuh triplek Pak. Justru kalau memang kamu lebih baik, kamu harusnya mencari yang lebih baik daripada saya. Jangan saya ini sudah ada tunangan. Saya kesini ini tujuan saya adalah mau melihat data-data yang menjadi hak kamu yang akan store terhadap saya. Kalau begini cara kan saya tidak mau store data. Udah, kamu nanti malam ke rumah. Saya mau pulang dengan tunangan saya. Saya nggak jadi. Saya moros. Ayo sayang. Mbak Sarah. Bisa sih. Sarah, ingat. Nanti malam saya tunggu ke rumah. Iya, Bawa Pak. Laporan-laporan semuanya. Gagal mendapatkan Bos Fajar. Padahal sudah aku ini sudah mengeluarkan uang banyak buat perawatan, buat menarik perhatiannya Bos Fajar. Kalau Bos Fajar jadi milikku kan otomatis perusahaannya juga bakal milikku, tapi semuanya gagal. Bikin aku kesal.